Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut aksi nyata yang saya lakukan dalam mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif di SD kami, yakni SDN Cisalak Pasar 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Mawas Pembina SDN Cisalak Pasar 3, Ibu Justina PD, juga Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kegiatan ini. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh rekan kita, yaitu Ibu Sulastri SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang nanti akan menyampaikan paparan tentang budaya positif yang dilaksanakan di sekolah. Untuk itu Bapak Ibu, nanti kita akan mendengarkan serta menyimak apa saja yang akan disampaikan oleh Bu Lastri, dan mudah-mudahan nanti akan memberikan dampak kepada kita, terutama pada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Silakan untuk waktu dan tempatnya untuk Bu Lastri untuk bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Justina selaku pengawas SDN Cisalak Pasar 3 dan Pak Yadi Yusriyadi Kepala Sekolah SDN Cisalak Pasar 3 serta rekan-rekan semuanya yang berbahagia. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Ya. Terus semangat ya. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga kita dapat bertemu di ruangan ini dalam keadaan alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih Pak Yadi yang sudah mengizinkan saya selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kota Depok untuk memaparkan diseminasi budaya positif yang insya Allah akan kita aplikasikan di sekolah kita. Ya. Nah, apa saja yang akan saya paparkan kali ini? Topik-topik yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas, dan yang terakhir yakni segitiga restitusi. Ya, karena waktunya sudah siang, habis makan kayaknya kurang semangat nih. Coba tepuk semangat. 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 Ya. Sebelum kita memasuki materi kali ini, saya ada sebuah permainan, ya. Di sini dinamakan mari bermain cobalah buka, ya. Permainannya berpasangan, boleh hadapan kanan kiri atau depan belakang. Coba cari pasangan dulu. Ya, permainannya begini aturannya. Yang pertama yakni tentukan siapa yang jadi A, siapa yang jadi B, ya. Kemudian yang jadi A, ya, kepalkan tangannya, ya. Salah satu, jangan jadi A semua. Ya, yang jadi A, kepalkan tangannya. Ya, anggap di dalam kepala tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga, sehingga tugas Bapak atau Ibu mempertahankannya, jangan sampai diambil oleh orang lain. Ya, bisa dimengerti? Ya. Kemudian tugas B adalah merayu, membujuk
atau mungkin menghardik bagaimana caranya biar si A mau membukanya. Ya, bisa? Ya, merayu dalam rangka biar dibuka kepalanya, Pak, ya. Baik, ya. Ya, jadi ini yang kita genggam ya, bagian A ini menggenggam sesuatu yang di dalamnya itu sangat berharga, ya. Menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana caranya? Si A ini jangan sampai terambil sesuatunya itu, gitu ya. Oke, bisa dimengerti? Ya, dikasih waktu 20 detik ya untuk A mengepal tangannya dan untuk B untuk merayu atau pokoknya membujuk biar sampai membuka, gitu ya. Ya, siap? Siap? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yo, silakan. Ya, boleh merayu. Atau boleh, kan ada yang kasih berupa rayuan kate. Ya, ayo. Pak, sudah terbuka, Bu? Sudah terbuka. Oke, sekarang gantian. Gantian yang tadi jadi B, gantian jadi A. Coba dia merasakan. Yo, hitungan ketiga. Yo, 1, 2, 3. Coba gimana cara majunya nih? Oke, sih, baik. Oke, sudah cukup ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, sekarang waktunya coba refleksi dari permainan ini, ya. Apakah Anda, ya misalnya A atau B membuka kepala tangannya? Ya, ternyata. Ada nggak yang tidak membukakan kepala tangannya? Ada, oke. Kemudian apakah Anda atau B menutup? Udah berarti ya, udah terjawab ya. Ada yang membuka, ada yang menutup ya. Kemudian nih yang ketiga, kira-kira siapa yang mengendalikan kontrol mau membuka tangannya atau tidak mau membuka tangannya? Yang punya tangan dong. Ya, ada yang lain? Diri sendiri, ya betul. Nah, ini berkaitan dengan budaya positif. Jadi yang mengontrol perilaku kita ya diri kita sendiri, ya. Walaupun tadi ada misalnya yang membuka karena dirayu, katakan rayuannya gitu ya Pak, akhirnya dibuka, atau mungkin tetap ditutup karena nggak akan goyah walaupun dirayu, walaupun dikasih apapun tetap nggak mau dibuka. Nah itu masuk ke kontrol diri masing-masing, begitu ya. Oh tidak ada rayuan. Ikhlas banget. Oh ada ancaman. Kenapa dibuka? Karena ada ancaman. Nah nanti akan kita bahas di sini. Baik, kita masuk ke topik yang pertama, yakni perubahan paradigma belajar. Ya, dimana sekarang kita kurikulumnya sudah merdeka belajar. Ya, namanya merdeka artinya sudah bebas. Bukan artinya bebas dari penjajah, tapi bebas dari perintah. Ya, artinya untuk belajar ini kita harus ada kemauan dari dalam diri masing-masing. Nah, yang awalnya mungkin paradigma stimulus respon berubah menjadi ke pendekatan teori kontrol. Ya, yang awalnya kita merasa kebutuhan siswa itu sama, ternyata kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Ya, pasti setiap anak murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua, kita melihat sudut pandang orang itu sama menurut kita, padahal setiap orang memiliki sudut pandangnya masing-masing, begitu ya.
Yang ketiga, kita merasa bisa mencoba untuk mengubah orang lain agar mengikuti apa yang kita inginkan. Padahal kita tidak bisa mengubah keinginan orang lain selain dirinya sendiri yang mau berubah. Kita merasa orang lain bisa mengontrol saya, orang lain merasa bisa mengontrol kita. Padahal kita sendiri yang harus bisa mengontrol diri kita. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu model berpikir, ya dulu itu model berpikir menang kalah. Nah sekarang kita beralih ke model berpikir menang-menang. Ya, win-win solution, betul. Gitu ya. Jadi kita akan mengubah mindset paradigma belajar itu. Begitu. Oke, lanjut yang kedua, yakni disiplin positif. Ya, ini inti dari budaya positif. Di mana dalam menciptakan budaya positif, kita harus ciptakan dulu disiplin positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya disiplin dari diri sendiri, yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cukup, tidak cakap melakukan disiplin dari diri sendiri, maka wajiblah orang lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, ini dikutip Ki Hajar Dewantara dalam tulisannya Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka yang terbit di tahun 2013. Ya, jadi agar tercipta disiplin positif, ya maka harus ada kemauan dari diri sendiri. Jikapun tidak ada kecakapan dari kemauan diri sendiri, maka harus butuh orang lain untuk mendisiplinkan kita, gitu. Nah, apabila disiplin positif sudah terbentuk, dibantu lingkungan yang positif, ya lingkungan sekolah yang positif, maka akan terbentuklah budaya positif. Nah, jika budaya positif ini sudah ada di sekolah, maka visi-visi yang sudah diterapkan, yang sudah tertuang dalam kurikulum akan mudah terwujud dengan adanya budaya positif ini, gitu. Ya, biar nggak ngantuk, kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah setuju dengan disiplin positif menjadikan budaya positif? Ada yang mau berpendapat? Ya, Bu Nesi, ya silakan. Bagaimana kita menciptakan disiplin positif? Bagaimana cara kita, upaya kita untuk menciptakan budaya positif terhadap murid-murid kita ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita siapkan? Terima kasih atas tanggapan sekaligus pertanyaannya ya. Bagaimana menciptakan disiplin positif pada siswa? Nah, ini tugas kita, ya. Yang semula mungkin siswa itu melakukan sikap-sikap yang ada di sekolah itu berdasarkan aturan, ya, di mana aturan ini sangat mengikat. Nah, sekarang kita beralih ke disiplin positif, di mana disiplin positif ini berasal dari disiplin diri, ya, meyakini suatu kebajikan untuk dia lakukan sehingga menciptakanlah disiplin positif, begitu. Ada pertanyaan atau tanggapan lagi? Tidak? Next? Oke, lanjut. Yang ketiga, nah ini yang tadi saya sempat ungkapkan, yakni nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ada dari profil pelajar Pancasila, kemudian ada kebajikan yang berasal dari organisasi IBO, kemudian 9 pilar karakter dari IHF, lalu ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup,
dan The Virtuous Project. Nah, di sini kita akan fokus ke profil pelajar Pancasila ya, yang sudah ada di P5 kurikulum Merdeka, di mana ada elemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbagai kendaraan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini kayaknya sudah ada nyanyiannya ya. Bu Atit bisa bantu biar anak-anak biasanya hafal ada lagunya ya. Boleh minta tolong di sini mengajak teman-teman menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Silakan. Yang biasa, adakah yang luar biasa? Ya, mangga Bu. Kasih semangat dulu. Bareng-bareng aja ya. Boleh. Ya, mari kita ya anak-anak menyanyi pelajaran Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Atit yang sudah memimpin ya. Nah, jadi untuk memperkenalkan profil pelajar Pancasila ke anak-anak, kita bisa bantu dengan menyanyikan lagu tersebut ya. Nah, selain menyanyikan lagu tersebut, kita pun juga harus menanamkan karakter profil pelajar Pancasila ini dalam diri anak-anak ya. Nah, inilah tadi yang saya ungkapkan. Untuk mendisiplinkan positif siswa, kita harus mengenalkan nilai-nilai kebajikan tertentu. Kemudian, nilai-nilai kebajikan ini diyakini dalam hati murid-murid. Ketika nilai keyakinan ini di dalam hati murid-murid sudah tumbuh, maka akan tumbuhlah karakter yang mengikuti, sehingga nanti akan terwujud disiplin positif seperti itu, ya. Oke, lanjut. Ya, yang ketiga, yakni motivasi perilaku manusia. Nah, apapun yang kita lakukan pasti ada motivasinya. Seperti tadi katanya, ketika Pak Dwi memberikan suatu ancaman, ternyata Bu Neng bereaksi. Ya. Yang pertama yakni untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu salah satu motivasi perilaku manusia. Yang kedua, nih, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya nih kelas 1, 2 atau mungkin 3, pokoknya yang anak-anak tuh, ayo anak-anak, siapa yang berani ke depan nanti dikasih bintang, seperti itu. Pernah nggak Bapak Ibu melakukannya? Pernah. Nah, kira-kira apa tanggapan siswa ketika diberikan penghargaan? Kalau diberi penghargaan, saya sendiri bangga dan termotivasi. Ya, betul. Jadi motivasinya salah satunya kita dapat penghargaan. Tapi coba Pak Dwi, ini kan tadi jam Pak Dwi ya. Betul. Ya. Ketika Pak Dwi tes, ketika Pak Dwi menemukan penghargaan, termotivasi. Tetapi kalau misalnya suatu hari Pak Dwi sudah melakukan itu, tapi tidak dapat penghargaan, kira-kira apa yang dirasakan? Sedikit kecewa, tapi hidup harus berjalan. Ya, sedikit kecewa,
tapi hidup harus berjalan. Nah itu yang tadi pertama karena takut, ya takut ada hukuman, tidak nyaman, akhirnya tetap dijalankan. Yang kedua senang melakukan karena dapat hadiah, tapi setelah nggak dapat hadiah akhirnya kecewa, loyo, ya kan? Nah ini motivasi yang ketiga nih, yakni motivasi karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, Pak Yana, saya lihat Pak Yana setiap hari datang lebih awal. Kira-kira apakah karena takut dihukum Pak Yadi? Maaf, dari dulu saya walaupun berbeda-beda pimpinan, saya usahakan untuk datang lebih awal karena bekerja tanggung jawab pribadi, bukan orang lain. Itu aja Ibu. Terima kasih. Bagus Pak Yana, terima kasih. Sekarang yang kedua Pak Yana, apakah kira-kira kalau misalnya nih Pak Yani suatu ketika setelah saya seperti itu mungkin Pak ya dikasih penghargaan mungkin ya kemudian suatu saat Pak Yani nggak masih, apakah tetap mau masuk pagi? Begini, penghargaan itu hadiah, bonus. Kalau menurut saya dapat hadiah nggak dapat hadiah bukan inilah ya kayak. Saya usahakan datang sebelum masuk. Ya, berarti bisa disimpulkan Pak Yana berangkat lebih awal karena motivasi yang ketiga, betul Pak? Iya betul. Iya, jadi bukan karena takut kena hukuman atau bukan karena mengharap suatu penghargaan, tetapi karena merasa meyakini bahwa ini itu tanggung jawab pribadi, begitu ya tadi Pak? Iya. Dan saya tambahkan Ibu ya, itu menjadi motivasi diri saya dari awal saya menjadi seorang guru. Walaupun dulu saya bukan di sini di Pancoran Mas dulu jauh, saya datang berangkat jam 6 kurang sampai sekolah jam 6:30 sampai Pancoran Mas. Iya, tepuk tangan dong buat Pak Yana. Iya. Iya siap, oke. Terima kasih Pak Yana. Nah itulah yang harus kita benahi, motivasi kita dari awal, ya. Motivasi kita dari awal, jangan karena takut kena hukuman, jangan karena mengharap suatu penghargaan, tetapi karena meyakini suatu kepercayaan yang menjadikan kita itu melakukan suatu hal. Ya, nah ini yang nantinya akan kita tanamkan kepada siswa. Ya, jadi ketika siswa berangkat pagi bukan karena takut nanti distract atau misalnya karena biar dapat siswa paling pagi, tetapi karena memang meyakini bahwa datang tepat waktu itu adalah nilai kebajikan yang diyakini di kelas, begitu. Oke, lanjut berikutnya. Ya, yang keempat yakni kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi yang memotivasi, sekarang kebutuhan kita. Kebutuhan dasar seorang manusia itu ada 5, ya. Apa itu kebutuhan dasar? Yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi apa yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Yakni tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar seorang manusia. Yang pertama bertahan hidup, ya survival. Apa saja? Yakni kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan sandang papan pangan. Ya, inilah yang termasuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, pasti kita sebagai manusia membutuhkan orang lain, membutuhkan kasih sayang dan merasa diterima. Begitu. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Ya. Kebutuhan yang ketiga kebebasan. Pasti kita seorang manusia ingin bebas. Gak ingin kalau setiap apapun yang kita lakukan itu terikat.
gitu ya kan? Kita misalnya pengen sesuatu, tapi gak boleh karena ini karena itu. Nah, itu maka kita akan tidak terpenuhi kebutuhan kebebasannya. Kemudian yang keempat, kebutuhan kesenangan. Ya pasti ini Bapak Ibu ketika kerja ya kan, pasti ada waktunya boring. Nah itu waktunya untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Ya mungkin ada yang kebutuhan kesenangannya ya kayak khususan ya mungkin belanja gitu kan. Kalau Pak Dwi kebutuhan kesenangannya olahraga. Kalau Bu Atit kira-kira apa? Masak. Nah, kebutuhan kesenangan setiap orang pasti berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Artinya kita pengen dianggap punya power, ya, punya power. Pengen orang lain mengakui, oh saya bisa apa. Walaupun kita merasa rendah hati, pasti kita pengen dipengerti oleh orang lain. Oh, Bulastri itu bisanya ngomong, ya kan? Gitu. Jadi kita pengen merasa punya kekuasaan, power, ya punya power. Nah, kelima kebutuhan ini harus dimiliki oleh setiap manusia. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka akan timbullah emosi-emosi negatif. Nah, inilah yang mungkin ketika kita di kelas pasti ada aja murid yang punya masalah. Ya enggak Bapak Ibu? Atau kita sendiri yang punya masalah? Nah itu dia. Ketika kita guru kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, jangan sampai menular ke anak murid didik kita. Gitu. Nah, oleh karena itu berarti kita harus memenuhi kebutuhan dasar kita untuk dapat menciptakan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid-murid. Nah, misalnya, punya nggak uang? Murid yang sukanya lari-lari di dalam kelas ada. Nah kira-kira dari kelima ini yang belum terpenuhi oleh siswa tersebut apa kira-kira Wak? Kesenangan ya. Ada yang lain berpendapat? Perhatian, kasih sayang ya. Oke, boleh kasih sayang, minta diperhatikan. Kalau kesenangan karena ya bisa berarti ke sana. Yang pertama mungkin kasih sayang karena minta diperhatikan, berkat kesayangan guru jadi perhati gitu. Atau mungkin bisa jadi kebebasan karena gurunya nyuruh nulis mulu, nggak pernah ngajak untuk jalan-jalan. Mungkin, ya kan? Kalau kesenangan, mungkin bisa jadi anak tersebut memiliki power itu sehingga mengeluarkan energinya untuk keliling-keliling kelas, begitu. Maka kita sebagai guru harus menciptakan pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan murid, begitu ya. Yang sekarang dinamakan pembelajaran diferensiasi, begitu. Ya, oke lanjut. Ya, yang kelima, yang ini posisi kontrol. Posisi kontrol, ya, di mana posisi seorang guru ketika dihadapkan permasalahan pada murid. Nah, di sini ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, udah jelas ya, memberi hukuman. Pembuat merasa bersalah, teman. Nah, pemantau maksudnya hanya sebagai pengawas, hanya ngawasin berlakunya suatu aturan atau keyakinan. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer itu mengarahkan. Ya, ketika ada suatu permasalahan pada siswa, guru berposisi sebagai mengarahkan. Ya, hanya mengarahkan. Nah,
Kira-kira nih, Bapak Ibu, kalau pas ada permasalahan di kelas, jadi di posisi mana? Satu-satu kan? Coba, Pak Dwi, pernah mengalami suatu permasalahan di kelas? Pernah. Coba, posisinya di mana? Kalau dilihat dari pengertian itu, yang saya alami yaitu sebagai pemantau. Jadi dibenturkan atau dibenturkan ini dengan peraturan yang sudah ada. Jadi misalnya anak melanggar, dihukum sesuai dengan kesepakatan. Jadi nggak pernah dihukum kalau tidak bersalah gitu. Mungkin pemantau gitu. Jadi waktu di kelas pernah ada suatu permasalahan, Iya. di mana murid melakukan kesalahan, Pak Dwi hanya mengingatkan aturannya dan memberikan Konsekuensi berdasarkan aturan yang berlaku seperti itu. Oh, begitu. Iya. Nah, kalau yang lain coba. Cek. Boleh. Mungkin selama ini sebelum mungkin selama ini kita sadar ya, kita sering sebagai penghukum, tapi tidak bermaksud untuk sebagai penghukum. Tapi terkadang kita ibaratnya ketika ada anak yang membuat kita masalah, seharusnya kita sebagai manajer, tapi keadaan kita tersulut, ada anak masalah jadi kita kepancing. Terkadang kita sebagai penghukum, padahal kita nggak niat untuk menghukum gitu, seperti itu. Jadi untuk saat ini mungkin terkadang saya belum, maksud hati tidak menghukum untuk mendisiplinkan, tapi apa daya kadang pelaksanaannya sebagai penghukum. Oke, baik. Terima kasih pendapatnya. Ya, terima kasih Pak Dwi dan Bu Yunen yang sudah berikan tanggapannya. Ada yang lain yang memberikan tanggapan? Tidak? Nah, tadi saya mengambil kata-kata Bu Ne, niat hati tidak ingin sebagai penghukum, inginnya sebagai manajer. Tapi karena tersulut emosi, maka kita menjadi seorang penghukum. Nah, mungkin dari seluruhnya belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, bisa jadi. Dan kebetulan saya kemarin di modul 1.2 kita belajar tentang cara berpikir. Ya, ada otak ini ada dua sistem cara berpikir, yakni sistem berpikir cepat dan sistem berpikir lambat. Ya. Sistem berpikir cepat artinya kita lebih mengedepankan emosi. Ketika ada suatu permasalahan, kita spontan langsung memberikan reaksi. Sedangkan sistem berpikir lambat artinya kita pikirkan dulu permasalahannya apa yang menyebabkannya dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Begitu. Berarti Bu Ne sudah mengakui kalau penghukum itu salah ya. Sebenarnya maksud hati pengen jadi manajer gitu ya. Berarti sekarang harus lebih dilatih cara sistem berpikir lambatnya. Iya, begitu. Jadi kita ketika ada suatu permasalahan, kita dengarkan dulu permasalahannya, kita berpikir matang terlebih dahulu, baru kita memberikan respon. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, agar lebih memahami posisi-posisi kontrol ini, kita waktunya kuis lagi. Ya, kuis time. Ya, seneng gak anak-anak? Ya, biasanya kalau anak-anak seneng. Mau main games? Mau banget apa mau aja? Oke ya, mau banget mau aja tetap saya kasih gamesnya. Ya, ada sebuah kasus di mana murid tidak memakai sepatu warna hitam. Ya, padahal biasanya anak sekolah itu aturannya menggunakan sepatu warna hitam. Nah, posisi kontrol seorang guru, sudah berapa kali Bapak Ibu beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, kira-kira ini masuk kemana Bapak Ibu? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? B Pak Dwi. B. Ayo tadi Pak Dwi bilang mau A ya kan?
Kata Bapak asisten. Tapi boleh Pak Dwi coba dipikirkan secara matang. Yang mana Pak Dwi? Kalau dihukum harus ada dihukum, ini belum ada hukumannya. Ya. Bu Atet B apa D? D. D, pemantau. Ya, ada yang bilang A, Pak Dwi, tapi berubah ke B. Tadi yang lain B kebanyakan dan Bu Atit ke D. Siapa yang mau nemenin Bu Atit milih D? Ada nggak? Ya, coba ya. Kita pilih yang terbanyak, yang B. Benar ya. Tadi kan kata-katanya sudah berapa kali Bapak Ibu ingatkan, tapi kamu tetap mengulangi lagi. Kamu mengecewakan Bapak Ibu. Nah, itu membuat merasa bersalah ya. Ketika kita pada posisi ini, kita mematikan karakter siswa ya. Siswa menjadi lebih rendah diri. Dan mungkin bisa jadi kalau bahasa Jawanya mutung nggak mau sekolah gitu ya. Jadi usahakan kita jangan sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Lanjut ya. Halaman berapa tadi ya? Ya, coba yang ini. Ya, sama kasusnya. Posisi kontrolnya, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah, ya sudah, kamu tidak usah pakai sepatu. Copot sepatumu sekarang. Nah, ini yang mana? Penghukum. Gak ada yang beda nih. Gak ada yang beda. Semuanya setuju penghukum? Bagaimana Pak Yana? Beda? Tetap A? Oke, coba kita cek apakah betul. 1, 2, 3. Yeay, benar. Nah, ini penghukum ya. Yang merasa berbuat salah aja kita sudah fatal mematikan karakter mereka. Apalagi sebagai penghukum ya Bunda ya. Oke, setelah ini mungkin lebih diredakan emosinya lagi agar posisinya berubah ya, ya jangan sebagai penghukum. Oke. Ya, semoga kebutuhan dasar kita semuanya terpenuhi sehingga emosi kita terkontrol, gitu ya. Oke, lanjut. Masih mungkin lagi ya? Lagi. Ya, sekarang posisi kontrolnya masih ya kasusnya ya. Kamu tahu kan peraturan sekolah kita apa? Lalu apa konsekuensinya kalau kamu melanggar peraturan? Nah, yang mana nih? Bapak kepala sekolah, manajer, apakah teman-teman mau ngikutin? Pemantau nih nggak mau ngikutin Bapak, Pak. Salah. Ya, mau ngikutin Pak Yadi, manajer, atau ngikutin Pak Dwi sebagai pemantau? Kamu tahu kan peraturan sekolahnya apa? Lalu kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Ayo, ikutin siapa teman-teman? Ya mana? Manajer, pemantau. Pak Dwi sendirian nih. Bu Ira, manajer yang lain? Oke. Karena kita lebih hormat ke Pak Yadi, coba kita ke Pak Yadi ya. Kalau salah kan malu ya. Benar biasa aja salah malu. Ya, jawabannya pemantau. Karena pemantau ini kan hanya mengawasi. Jadi hanya mengingatkan. Kamu tahu kan peraturannya? Kamu tahu kan konsekuensinya? Gitu ya. Coba kita bandingkan soal berikutnya, ada nggak ya? Ya, berubah ya, beda ya. Oke, nah sekarang posisi kontrolnya. Ayo dong, patuhi peraturan sekolah. Bantu Bapak Ibu kali ini saja. Besok jangan diulangi lagi ya. Teman. Sekarang teman. Kita teman ya Pak. Oke, gak ada jawaban lain ya. Apakah betul teman? Yeay, betul.
Ya, posisi sebagai teman lebih baik daripada penghukum maupun pembuat merasa bersalah. Akan tetapi ada minusnya juga nih teman-teman. Minusnya, anak merasa diterima oleh guru tersebut. Tetapi ketika guru tersebut merasa misalnya begini, guru tersebut ternyata suatu saat berubah pikiran menjadi penghukum, maka anak tersebut akan merasa saya nggak percaya sama bu guru itu lagi. Atau bisa jadi begini, ketika bapak ibu pada posisi teman, anak-anak akan patuh terhadap bapak ibu. Tapi ketika nanti sudah beda kelas, beda guru, pasti beda cara mengajar dong. Nah, nanti dia hanya mau mematuhi pada posisi guru yang jadi teman tadi. Begitu. Jadi memang posisinya lebih bagus daripada penghukum atau pembuat merasa bersalah, tapi dia masih di tengah-tengah gitu. Ada minusnya tapi ada plusnya juga. Begitu. Ada satu lagi, ini pasti jawabannya itu dong. Nah, nih yang tadi dijawab oleh Pak Yadi dan pengikutnya. Kamu tahu apa kesalahanmu? Lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Setuju nggak Pak? Ini termasuk manajer? Bukan. Kalau yang tadi, kamu tahu peraturan sekolahnya kan? Bukan begitu tadi. Kamu tahu peraturan sekolah kita apa? Kamu tahu konsekuensinya? Jadi hanya menanyakan. Nah, kalau ini mengarahkan, ya manajer mengarahkan. Jadi kamu tahu kesalahanmu apa? Lalu bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahanmu? Begitu. Jadi ini posisi, ya bahasanya dia mengarahkan. Dia mengarahkan kesalahannya apa dan mengarahkan siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Gitu. Ini posisi manajer, posisi puncak. Kita jadi guru bisa berubah jadi manajer, bisa berubah jadi artis, kan? Bisa berubah jadi polisi. Dia jadi guru itu bisa berubah menjadi segala apapun pekerjaan. Nah, untuk kali ini posisi kita sebagai manajer. Nah, jadi ketika nanti kita sepakat menciptakan disiplin positif dan budaya positif di sekolah kita, maka kita mari belajar, ya, mari belajar untuk memposisikan kontrol kita terhadap murid di posisi manajer. Kita klik ya, apakah benar manajer tadi ya? Ya, iya pasti betul. Ya, oke. Teman-teman sudah bisa membedakan ya 5 posisi kontrol tadi? Bisa, sip, insya Allah. Semoga kita saling memberikan semangat agar kita sama-sama konsisten menjadi posisi kontrol yang tertinggi, yakni posisi manajer. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut ke yang keenam, yakni keyakinan kelas. Nah, ini salah satu cara, ya, setelah tadi siswa mengetahui nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku yang dia lakukan, dan kebutuhan dasarnya terpenuhi, serta kita juga mengetahui posisi kontrol kita. Nah, ini salah satu cara menciptakan disiplin positif di kelas, yakni membuat keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Yakni di mana nilai-nilai kebajikan universal disepakati secara tersirat maupun tersurat dan lepas dari latar belakang siswa, baik itu perbedaan suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini contohnya yang sudah kami buat di kelas 6B dan bisa Bapak Ibu Laut lihat langsung di sini ya, sudah dipajang. Ya, nah kebetulan kemarin kita dokumentasikan caranya agar mungkin nanti bisa memberikan inspirasi ke teman-teman semua. Oke, teman-teman, silakan simak video berikut ini tentang pembentukan keyakinan kelas.
sebelum masuk ke Kita awali pembelajaran. kegiatan kali ini dengan berdoa. Abi, silakan pimpin berdoa. Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar. Namun sebelum pembelajaran, kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan? Ada yang mau berpendapat lagi? Ada? Ya, betul. Keyakinan kelas ini kesepakatan yang kita yakini agar kita pembelajarannya berjalan dengan lancar, ya. Nah, kira-kira kelas impian kalian agar pembelajarannya itu lancar apa kira-kira? Bersih, aman, nyaman. Nah, keyakinan kelas ini adalah suatu cara ya agar kalian meyakini suatu kebaikan dan bisa kalian lakukan sehingga kalian melakukannya sesuai motivasi dari dalam diri sendiri, ya. Dan kalau kamu punya motivasi dalam diri sendiri, maka akan kamu lakukan dengan senang hati tanpa paksaan dari orang lain, ya. Nah, ibu akan bagikan setiap anak satu kertas. Nanti kalian menuliskan satu saja harapan, ya, yang kalian impikan agar kegiatan kita di sekolah di kelas ini berjalan dengan aman, nyaman, dan tertib, ya. Bubarkan satu persatu, silakan langsung ditulis. Anak diberikan satu kertas untuk menuliskan keyakinan yang dia inginkan. Sudah semua? Silakan perhatian Kemudian tas yang sudah mereka isi dengan keyakinan yang mereka yakini, kita tempelkan di papan tulis. Lalu kita data dan kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Tidak boleh mengejek nama orang tua, ya. Kemudian Tadi ada kalimat negatif, tidak boleh. Nah, kita ubah kalimat negatif menjadi positif. Ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan dari apa yang dijelaskan oleh guru. kita Dari 25 siswa menjadi 8 kelompok. Untuk bukan kata guru kelompok. dan satu. Setuju? Kemudian disepakati bersama. Harus ukur dengan emas. Setuju? Sepakat? Nah, tidak. Kita harus sekolah dan datang tepat waktu. Setuju? Yang keempat, menjaga kebersihan. Setuju? Kita menjaga pembelajaran yang kondusif. Sepakat? Sepakat ya? Benar, silakan sekolah dulu dan sudah menjaga. Setuju ya? Dan yang terakhir, bersikap jujur, patuhi dan disiplin. Setuju? Sepakat ya? Sepakat. Dan semua berarti kalau sudah setuju, sudah sepakat, berarti harus diyakini dan dilaksanakan bersama. Nah, nanti kesepakatan ini, keyakinan kelas ini akan kita buat Dan poster, akan mudah kita diingat, tempel di hasil kelas. keyakinan kelasnya dibuat menjadi poster agar mudah dilihat sehingga anak-anak semakin meyakini keyakinan kelas ini. Kebetulan karena sudah kelas 6, jadi saya ajak untuk membuat poster menggunakan Canva. Mereka memilih desainnya, lalu kita print dan kita tempel pada styrofoam. Ya. Itu anak-anak menandatangani hasil keyakinan kelas ini agar mereka merasa memiliki keyakinan tersebut.
kemudian kita pajang di kelas. Gitu. Keyakinan kelas ini bukan hanya sebagai pajangan, tetapi dilaksanakan dan perlu review setiap, mungkin apakah direview setiap bulan atau minimal setiap semester kita review keyakinan tersebut apakah sudah cocok atau mungkin perlu direvisi gitu. Nah, kita lanjutkan ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses di mana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan memiliki karakter yang lebih kuat. Ya, tadi kan ada suatu permasalahan. Nah, suatu permasalahan kita selesaikan dengan segitiga restitusi ini. Apa saja langkahnya? Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kegiatan restitusi ini sudah saya praktekkan kepada murid saya. Agar lebih jelasnya kita kembali saksikan video berikut ini. Ya, di sini sebagai tugas dari demonstrasi kontekstual di modul saya tentang penerapan segitiga restitusi. Di mana tadi sudah kita jelaskan segitiga restitusi adalah proses di mana kita memperbaiki kesalahan siswa sehingga siswa bisa kembali kepada kelompoknya dan memiliki karakter yang lebih kuat. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas, ya. Apa itu menstabilkan identitas? Ya, di sini yakni mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita stabilkan identitas murid kita terlebih dahulu untuk mengetahui kesalahannya. Kemudian kita ubah menjadi orang yang sukses, bukan orang yang gagal. Yang kedua, yakni validasi tindakan yang salah. Di mana setiap tindakan siswa yang dilakukan siswa itu pasti memiliki tujuan. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, bisa jadi ada beberapa atau salah satu kebutuhan dasar yang mungkin belum terpenuhi sehingga menjadikan sebab dari permasalahan tersebut. Nah, kemudian kalau kita memahami kebutuhan dasar ada yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi tadi. Kemudian yang ketiga yakni menanyakan keyakinan, ya. Ketika stabilitas identitas tadi sudah sukses, mengubah anak yang gagal menjadi anak yang sukses sudah terlampaui. Kemudian langkah kedua yakni menanyakan tingkah laku yang salah sudah divalidasi. Nah, yang ketiga, maka kita akan menyiapkan anak untuk siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang sudah dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ibaratnya kita ketika anak mempunyai permasalahan, kita tanyakan terlebih dahulu apa yang terjadi, kesalahannya apa, kenapa ia melakukan kesalahan tersebut. Nah, kemudian kita tanyakan validasi tindakan yang salah. Apakah tindakan yang salah itu sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah diyakini? Nah, jika tidak sesuai, kita tanyakan kembali ke murid. Kira-kira apa yang bisa dilakukan murid untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Nah, kemudian yang langkah terakhir menanyakan keyakinannya itu.
Jika kamu meyakini kalau itu salah, kemudian ingin memperbaikinya, maka guru hanya mengarahkan agar siswa menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya tersebut. Ya, ini adalah salah satu video yang saya laksanakan pada siswa, di mana kasus yang pertama, Najwa sering tidak masuk sekolah. Ya, ini cerita nyata ya. Najwa sering nggak masuk sekolah. Saya guru kelas 6. Mungkin ibu bapak guru yang pernah mengampu Najwa dari kelas 1 sampai kelas 5 tahu ceritanya ya. Najwa ini anak yang sering nggak masuk sekolah. Ya, katanya kalau ditanya tuh, kalau pas masuk ditanya kenapa nggak masuk, sakit. Padahal di awal tahun pelajaran kita sudah sepakat jika sakit lebih dari 3 hari maka harus menggunakan surat keterangan dokter. Nah, sedangkan Najwa ini sering tidak memberikan surat keterangan dokter. Ya, ini segitiga restitusi yang saya lakukan. Ini langkah pertama, yaitu menstabilkan identitas. Ya, jadi kita tanyakan kenapa tidak masuk berapa hari dan tidak berikan surat keterangan dokter. Najwa memberikan keterangan bahwa dia berobatnya ke bidan, karena kalau ke puskesmas lebih jauh dari rumahnya. Najwa mengakui kalau dia itu sakit masalah lambung.
akhirnya jadi sakit kepala intinya, dan membuat ketika bangun tidur mau jalan itu rasa badannya itu goyang, pusingnya muter-muter sehingga nggak sekolah menurut pernyataan Najwa. Validasi tindakan yang salah. Di sini Najwa mengakui jika harusnya dia berobatnya ke dokter, tapi ke bidan. Alasannya karena lebih dekat. Dan Najwa mengakui ternyata obat yang dikasih bidan itu minumnya tidak rutin, sehingga membuat penyakitnya itu sering kambuh. Nah, di sini kita menyadarkan kesalahan yang dilakukan oleh murid. Kemudian kita menanyakan pada siswa apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini siswa menggali sendiri solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, kemudian ke tahap terakhir yakni menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan bahwa yang dilakukannya itu salah dan menyalahi dari keyakinan yang sudah tes. Di sini Najwa sudah menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki kesalahan tersebut. Tes. Ya. Ya, itulah tadi aksi nyata yang sudah saya lakukan dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi murid.
Ya, teman-teman, coba apa saja tadi segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apabila segitiga restitusi ini kita lakukan sesuai prosedur, maka siswa akan menyadari sendiri apa kesalahan yang sudah dilakukan dan dia akan memperbaiki sendiri untuk memperbaiki dari kesalahan yang dia perbuat. Ya. Kalau kita dulu-dulu kan ada permasalahan, langsung tadi posisi penghukum, ya kan? Kemudian langsung memberikan solusi sesuai kemauan kita. Nah, sekarang Merdeka Belajar, ya, kita memberikan kesempatan kepada murid untuk menyadari kesalahannya sendiri, kemudian memperbaiki kesalahannya tersebut. Ini segitiga restitusi agar disiplin positif, budaya positif dapat berjalan di sekolah kita. Ya. Demikian yang dapat saya paparkan dari budaya positif modul 1.4 yang kami pelajari pada program guru penggerak. Atas kekurangannya, sebelum saya tutup, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Sudah cukup? Baik, terima kasih teman-teman dan Pak Kepala Sekolah serta Bu Justina yang sudah membersamai kegiatan diseminasi pada kesempatan hari ini. Atas kesalahannya saya mohonkan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian kegiatan aksi nyata yang saya lakukan dalam mendiseminasikan modul 1.4 yakni budaya positif. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum